misalnya nih kita mencapai suatu tujuan dalam hidup kita ini, mungkin kita bisa menghargai diri kita dengan cara melakukan me time ya, orang yang sebut me time. Nah, itu kan tadi bagaimana cara menumbuhkan self love dalam diri kita sendiri nih, khususnya sebagai mahasiswa ya. Nah, menurut teman-teman, apakah ada tantangan untuk menumbuhkan self love itu pada diri kita sendiri, khususnya sebagai mahasiswa? Boleh, Kak, dijawab sedikit. Ya, boleh Isma. Kalau tantangan yang sering kita hadapi mungkin sebagai mahasiswa yaitu seperti yang Yaumi bilang tadi, yaitu tentang seumpamanya apalagi kita mahasiswa kan, banyak tugas, banyak kadang tidur begadang malam, dan itu kita kurang peduli pada diri kita sendiri. Padahal emang waktu kita itu harus bisa memanajemen waktu kita. Jadi tantangannya mungkin banyaknya tugas kuliah ataupun jadwal yang sangat padat mungkin. Dan juga mungkin sekian saja Kak Yaumi. Tetapi cara kita menyelesaikan atau mengatasi tantangan itu dengan cara memanajemen waktu kita supaya kita bisa menyeimbangkan antara kesibukan ataupun soalnya kan ada itu yang mendesak, tidak mendesak. Mungkin kita bisa membuat manajemen waktu kita supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mungkin sekian dari saya, Kak. Ya, betul sekali Isma, bahwa dalam menerapkan self love itu mungkin ada tantangan ya teman-teman, apalagi kita sebagai mahasiswa. Contoh saja yang disebutkan oleh Isma tadi mungkin dalam segi manajemen waktu. Mungkin banyak tugas nih sehingga mengabaikan kesehatan diri kita sendiri ya, kan Isma itu kata Isma tadi. Mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman? Izin Kak Yomi menambahkan, Boleh. menurut Dina yang paling susah dilawan dalam menerapkan self love itu kita harus melawan stigma orang-orang Kak, karena banyak yang menganggap self love itu kita itu egois untuk diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya kan bagi teman-teman atau yang lain yang suka nggak enakan gitu. Nah, Dina sendiri pun emang suka nggak enakan kalau bagi orang lain. Jadi kayak misalnya teman-teman atau orang lain meminta tolong atau meminta bantuan dan sebenarnya Dina nggak bisa nolong. Tapi karena nggak enakan itu Dina jadi iya-iya aja gitu sama mereka. Jadi kayak kita itu terlalu memaksakan diri untuk selalu ada untuk orang lain. Jadi kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja Kak Yomi. Nah, itu juga betul, Dina. Bahwasannya kita terlalu menyampingkan ego kita, sehingga setiap orang minta bantuan, walaupun misalnya kita masih dalam keadaan kita juga butuh istirahat, tapi karena orang minta bantuan, pasti karena kita nggak tegaan, pasti oke, boleh, pasti kayak gitu juga kan, Dina? Ya, itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk menumbuhkan self-love itu. Mungkin dari Delima ada pendapat lain? Oke, Kak. Mungkin kalau keterbatasan atau hambatan self love dari aku sendiri tuh keterbatasan kadang mengelola emosi yang susah, Kak. Kayak misalnya kayak yang dibilang Kak Isma tadi kan karena keterbatasan waktu gitu. Terus terus yang dibilang Nur Dina, kita orangnya nggak enakan. Jadi dampaknya tuh ke kita sendiri gitu. Udah ada waktu mepet, kita orangnya nggak enakan, terus jadinya kita sendiri yang stres, kita sendiri yang emosi, kita sendiri yang nggak tahu harus ngapain gitu kan Kak. Jadi ya intinya memang sangat dirugikan ya kalau kita memang mempunyai sifat yang tidak enakan gitu. Mungkin itu sih Kak. Ya, betul sekali, Delima. Bagaimana dengan Reva? Apakah ada pendapat lain? Apa tantangan bagi Reva sendiri nih dalam menerapkan self-love itu? Bagi Reva yaitu itu Kak,
kurangnya rasa berterima kasih pada diri sendiri, Kak. Karena yang Reva alami, berterima kasih tidak melulu tentang hal-hal yang luar biasa, seperti bangun pagi, memberikan senyuman, dan mengontrol emosi kepada orang lain. Nah, itu juga betul tuh. Bahwasannya kita harus mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri sebagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Bahwasanya itu merupakan bentuk mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi yang bisa aku simpulkan bahwa tantangan dalam menerapkan self love ini khususnya kita sebagai mahasiswa ya. Yang pertama itu dalam segi tekanan akademis. Ketika tugas menumpuk, mungkin manajemen waktunya nanti bakal hancur gitu kan. Mungkin bisa dengan tips Kak Isma tadi mengatur prioritas yaitu mendesak, tidak mendesak, sangat mendesak. Nah, selain itu juga mungkin menurut aku apa itu ekspektasi dari lingkungan eksternal, misalnya kayak pandangan dari orang tua atau tekanan dari lingkungan sekitar bahwasannya kita harus sama dengan orang lain padahal kita sendiri mempunyai kemampuan yang tidak sama, bahwasannya jalan seseorang menuju sukses itu mungkin berbeda-beda kan. Nah, selanjutnya juga mungkin bisa yaitu perbandingan sosial atau kurang merasa percaya diri dengan diri kita sendiri. Bahwasannya, ih saya kok kayak gini ya, orang udah sukses kok saya masih gini. Padahal seharusnya kita tidak perlu seperti itu. Harusnya kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri sudah bisa bertahan sampai saat ini. Karena mungkin permasalahan setiap orang itu berbeda dalam proses kehidupannya kan. Nah, jadi kita harus bisa mengatur manajemen waktu serta menghargai diri kita sendiri agar bisa menumbuhkan self love itu dalam diri kita sendiri dan juga bisa mengatasi tantangan dalam menerapkan self love itu. Nah, pertanyaan terakhir dari aku nih, menurut teman-teman, apakah ada langkah yang bisa diambil oleh kampus untuk bisa membantu atau menerapkan self love itu pada diri mahasiswa? Nah, mungkin dari aku dulu ya. Menurut aku ada sih langkah yang bisa diambil oleh kampus untuk menerapkan self love itu pada mahasiswa. Misalnya seperti menyediakan tempat bimbingan konseling. Misalnya saja ketika seorang mahasiswa itu mengalami stres atau kecapean baik itu dalam tugas ataupun mental dan fisik, mungkin dengan cara berbagi cerita di bimbingan konseling tersebut, mungkin dia bisa lebih merasa semangat lagi, lebih bisa mencintai dirinya sendiri. Itu mungkin dari aku yang bisa langkah yang dapat diambil di lingkungan kampus. Nah, menurut teman-teman semua apa ada lagi langkah yang dapat diambil kayak gitu? Izin Kak, Boleh Delima? menurut aku kayak gini sih Kak, kayak buat seminar atau workshop untuk khusus mahasiswa gitu kan, yang tujuannya tuh menyadarkan kita bahwa self love itu penting loh, gitu. Self love itu bukan sekadar kita mencintai diri kita, apa sih self love itu sebenarnya gitu. Intinya pembuatan ini kegiatan-kegiatan yang akan mengumpulkan khususnya perempuan kita yang sering tidak self love sepertinya, biar nanti kita tuh di situ disadarkan gitu Kak, atau dipertemukan dengan orang-orang yang belum self love, biar nanti kayak pasti kan kalau ketemu orang kayak curhat sesama yang belum self love itu nyambung kayaknya Kak. Intinya selain membuat kampus membuat entah seminar atau workshop, mungkin membuat komunitas gitu Kak, untuk perempuan-perempuan gitu. Itu sih Kak, kasih. Ya, betul sekali Delima. Bahwasannya ada kok langkah yang dapat diambil oleh kampus seperti yang saya bilang tadi, yaitu membuat layanan bimbingan konseling. Nah, menurut Delima dengan cara
melakukan atau menyelenggarakan kegiatan workshop atau seminar tentang self-love. Nah, menurut teman-teman yang lain, apakah langkah yang bisa diambil oleh kampus untuk menerapkan self-love ini, khususnya bagi mahasiswa ya? Kalau menurut aku sih Kak, apa yang dibilang sama Delima dan Yaumi tadi itu sangatlah bagus, itu sangatlah penting untuk mendukung dan langkah yang dapat diambil oleh kampus untuk mendukung self-love pada mahasiswa, yaitu memberikan bimbingan konseling dan juga memberikan workshop kepada mahasiswa supaya dia lebih sadar tentang cara menghargai dan mencintai dirinya sendiri, yaitu kalau menurut Isma, adanya teman juga bisa, Kak, seperti adanya sahabat, di mana kita bisa berbagi cerita kita kepada orang lain, supaya mungkin ada beban pikiran kita yang agak supaya kita cerita ke dia mungkin agak lega sedikit. Mungkin segitu saja. Benar Dikembalikan. sekali semua, bahwasannya dalam lingkungan kuliah ini, seorang teman itu sangat dibutuhkan ya, kayak saling berbagi cerita, kayak kita dalam stres-stresnya karena tugas, tapi karena ada teman kita saling bisa berbagi kan. Mungkin dari Dina ataupun Reva ada pendapat? Nah, yang dari Kak Deli, Kak Isma sama Kak Yumi tadi itu udah cukup lengkap dan mungkin emang pihak kampus pun harus lebih memperhatikan tentang kesehatan mental mahasiswanya gitu lah. Kan banyak kejadian-kejadian yang di mana kampus tidak tahu menahu tentang atau kurang perhatian kepada mahasiswanya. Jadi banyak yang suicide, banyak yang putus asa. Jadi mungkin pihak kampus memang harus memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Delima, Kak Isma sebutin tadi sih. Kita harus melakukan workshop untuk menumbuhkan sikap self-love bagi mahasiswanya gitu loh. Dan mahasiswa pun bisa meningkatkan atau lebih aware dalam pergaulannya. Jadi tidak harus itu memikirkan kekurangannya atau memendam sendiri gitu. Mungkin itu saja Kak Yaumi. Ya, Dina, itu betul sekali ya. Bagaimana Reva? Mungkin Reva ada tambahan. Menurut saya sudah cukup bagus, jawabannya sudah cukup efektif dengan jawaban dari Kak Dalima, Kak Yaumi, serta tambahan dari Kak Isma dan Nurdina. Nah, jadi itulah podcast kita hari ini teman-teman tentang self-love. Bahwasannya kita harus menghargai dan mencintai diri kita sendiri sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada diri kita sendiri atau sebentuk terima kasih kita ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi, sharing, serta memberikan tips tentang self-love ini. Nah, sebelum aku tutup podcast kita hari ini, ada satu quotes yang ingin aku sampaikan bahwasannya mencintai diri itu bukanlah suatu keegoisan, tetapi suatu kebutuhan. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari diri kita kepada dunia. Nah, self-love pun itu adalah fondasi dari segala kebahagiaan. Tanpa ada cinta pada diri sendiri, sulit untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hidup. Nah, jadi teman-teman, dalam kehidupan kita ini, sebelum kita menghargai atau memberikan kasih sayang kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mencintai dan menghargai diri kita, serta berterima kasih kepada diri kita atas semua pencapaian telah kita dapatkan selama proses yang telah kita jalani ini. Meskipun menurut orang lain kita masih berada di bawah mereka, mungkin itu menurut mereka, sedangkan tantangan yang kita hadapi dengan orang lain itu pasti akan berbeda. Jadi bagi teman-teman semua, mungkin bisa lebih mencintai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri seperti dengan menjaga kesehatannya dan menumbuhkan rasa kasih sayang itu terhadap dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain dalam proses kehidupannya. Nah, teman-teman, itulah